guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini aku mau buat video wrap up bacaan aku alias rekap bacaan aku di bulan April dan Mei tahun 2025 ini. Di bulan April aku berhasil baca lumayan banyak buku karena itu bertepatan kayak hari libur gitu kan, libur kerja aku. Jadi aku punya banyak waktu luang untuk memanfaatkan liburan itu dengan cara membaca. Jadi di bulan April aku berhasil baca sebanyak 13 buku. 13 buku itu termasuk juga manga ya, atau komik. Jadi ada juga buku-buku tipis kayak manga. Tapi menurut aku 13 buku itu suatu pencapaian yang luar biasa di bulan April. Karena di bulan Mei ini aku bacanya lumayan menurun dari bulan April, karena di bulan Mei aku udah mulai masuk kerja lagi kan, jadi waktu membacanya berkurang juga. Di bulan Mei aku berhasil baca 7 buku. 7 buku itu 5 diantaranya aku nggak punya buku fisiknya karena aku pinjamnya dari perpus dan aku baca dari Pusnas juga ada. Jadi yaitu di bulan April dan bulan Mei kalau direkap total bacaan aku ada 20 buku gabungan antara novel dan komik. Kita mulai dulu dari bulan pertama, yaitu bulan April. Di bulan April aku ada baca beberapa manga atau komik dengan volume yang loncat-loncat sih menurut aku. Yaitu pertama ada manga berapa nih? Ada 5. Pertama ada manga Jujutsu Kaisen yang volume 0. Aku nggak berencana sih koleksi buku komiknya Jujutsu Kaisen, soalnya kan volumenya lumayan banyak ya. Dan aku juga udah nonton animenya sampai season 2 itu udah nonton. Jadi menurut aku kayaknya aku nggak bakal koleksi mangganya deh. Tapi buat Jujutsu Kaisen yang 0 ini kan dia diambil dari movie-nya ya. Movie-nya aku juga udah nonton sih. Bisa berdiri sendiri, satu kali baca langsung tamat gitu. Karena ini kayak pembukaan bukunya Jujutsu Kaisen. Jadi ini tuh tokoh utamanya Yuta Okkotsu ya, bukan Yuji ya. Kalau di animenya kan Yuji, terus yang di komik berserisnya juga pemeran utamanya Yuji gitu. Jadi ini pertama di bulan April aku baca manga ini, Jujutsu Kaisen 0. Terus aku baca Hai Miiko volume 34 karena sebelumnya aku udah baca 32 dan 33, jadi aku lanjut ke 34. Yang ini gemes banget komiknya. Di sini tuh diceritain kalau Miiko udah masuk SMP. Miiko dan teman-temannya ya. Terus ternyata dia satu sekolah lagi dengan Tapei dan Marichan, tapi dia pisah sekolah dari si cowok satunya yang naksir dia, siapa ya namanya? Aduh aku lupa. Yoshida. Si Miiko-nya udah nggak satu sekolah sama Yoshida. Ya, jadi ini yang kedua aku baca di bulan April. Terus aku baca lagi manga Miiko yang fanbook. Ini isi bukunya kayak info-info tentang Miiko. Jadi kan namanya juga Miiko fanbook, buku fans untuk penggemar Miiko ya. Bagian depannya berwarna, tapi selanjutnya udah nggak berwarna sih. Jadi di dalamnya ini kayak trivia tentang Miiko, keluarganya, teman-temannya, bahkan karakter-karakter yang sering munculnya tuh kayak cuma sebentar-sebentar, semua ada trivianya di sini. Adiknya Miiko, terus dalamnya juga lucu, kayak ada teka-teki, kayak permainan gitu yang bisa kita isi, kayak analisa karakter, terus tebak perbedaan gambar dan lain-lain. Ini kalau nggak salah aku kasih rating di Goodreads 4 bintang. Untuk rating-rating semua buku yang aku baca sekarang kalian bisa cek di Goodreads aku aja. Aku ada cantumin link Goodreads aku di bio YouTube. Terus selanjutnya aku baca Hai Miiko yang volume 8. Ini seingat aku punya beberapa bagian kesukaan aku dalam komik ini, yaitu ya ini, ingin jadi besar bagian awal dan bagian akhir. Intinya ingin jadi besar itu menceritakan tentang Miiko yang senang melihat temannya, kayaknya Yuko deh, yang memakai baju cantik gitu, dress cantik. Tapi dress itu ukurannya kayak nggak cocok untuk Miiko karena Miiko kan pendek ya, sedangkan Yuko tuh tinggi. Lalu dia itu pergi ke
kayak festival, dan dia lempar uang koin, minta doa kalau dia tuh pengen jadi tinggi biar bisa coba dress yang besar-besar itu, dan doanya terkabul. Karena Miko kan kadang kayak agak fantasi gitu ya, bukan kadang sih, memang agak fantasi dia. Doanya terkabul, akhirnya dia jadi tinggi dan bisa pakai dress lucu gitu. Terus dia ketemu sama Tapei. Jadi itu bagian chapter terfavorit aku di buku ini. Aku baca Miko volume 8. Terus selanjutnya di bulan April aku juga baca Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Kalau kalian nonton video-video aku sebelumnya, aku udah sering banget bahas Haruki Murakami. Jadi aku tuh lagi di era-era Haruki Murakami, maksudnya lagi ngefansnya sama beliau. Makanya kayaknya kalian bakal sering lihat aku nge-review bukunya beliau, karena aku juga lagi berusaha ngumpulin semua buku-bukunya beliau. Jadi Sukuru Tazaki Tanpa Warna ini bercerita tentang Sukuru, si pemeran utama, yang pas masa SMA itu punya pertemanan dengan beberapa orang, kayaknya 4 orang, tambah dia jadi 5 orang kan. Dan teman-temannya ini semua namanya punya marga atau arti dengan arti warna gitu, antara warna merah, biru, hitam, putih. Cuma Sukuru Tazaki doang yang namanya tuh nggak ada arti warnanya. Terus tiba-tiba suatu hari Sukuru ini dikucilkan oleh teman-temannya, kayak dibuang gitu mendadak tanpa diberitahu alasan yang jelas. Jadi kalian selama membaca buku ini akan mengikuti kisahnya Sukuru yang mencari tahu alasan mengapa dulu dia itu dibuang oleh teman-temannya. Ini recommended sih, aku kasih 5/5 bintang di Goodreads. Terus masih Haruki Murakami lagi. Ini aku baca Norwegian Wood, buku beliau yang paling terkenal kalau nggak salah. Dan emang bukunya bagus, tapi menurut aku nggak sebagus Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Ini aku kasih rating 3,8. Ini tuh mengikuti kisahnya Toru Watanabe yang terlibat cinta segitiga dengan siapa namanya, aku paling susah sih ingat nama tokoh-tokoh gitu, dengan Naoko dan Midori. Naoko ini dulu adalah teman SMA-nya si Toru Watanabe. Jadi Toru Watanabe tuh pas SMA punya teman dekat namanya Kizuki. Nah, Kizuki ini punya pacarnya adalah Naoko. Terus pas kuliah, pokoknya ada kejutan gitu ya, biar nggak spoiler aku nggak kasih tau kalian. Intinya yang berkaitan dengan Kizuki, akhirnya pas lulus SMA, baru masuk kuliah gitu, si Toru Watanabe ketemu lagi dengan Naoko, dan akhirnya ada percikan-percikan asmara gitu ya. Dan muncul juga si tokoh Midori, jadi ada cinta segitiga antara Midori, Toru Watanabe, dan Naoko. Intinya seperti itulah buku ini. Aku baca bukunya Jenny Han, To All the Boys I Have Loved Before. Yang paling aku ingat dari buku ini adalah 2 hal. Pertama, momen antara keluarga Song itu, kakak beradik Song itu sangat manis menurut aku. Terus yang kedua paling aku ingat adalah betapa aku ngiler setiap aku baca buku ini, karena buku ini tuh banyak banget menjelaskan tentang makanan. Bukan menjelaskan sih, kayak menyebutkan tentang makanan, terus di catatan kaki nanti dia sebutkan arti makanan itu tuh apa, maksudnya itu makanan jenis apa. Contoh ya, nih, frittata, makanan khas dari Italia yang berbahan dasar telur, mirip dengan omelet telur. Biasanya dilengkapi dengan bahan-bahan tambahan seperti daging, keju, sayuran, atau pasta. Kata frittata dalam bahasa Italia artinya digoreng. Intinya kayak gitu. Buku ini tuh banyak banget nyebutin tentang makanan-makanan dan dikasih catatan kaki yang bikin aku ngiler banget. Jadi buku ini tuh bercerita tentang Lara Jehan yang setiap habis putus cinta, bukan putus cinta juga sih, dia tuh kayak pernah naksir beberapa cowok, terus dia nggak ngungkapin. Akhirnya dia udah nggak suka lagi sama cowok itu. Nah, setiap dia udah nggak suka sama cowok itu, dia akan buat surat, dan suratnya dia simpan ke topinya dia gitu di kamarnya. Suatu hari, surat-surat yang dia kumpulkan itu yang hanya untuk dirinya pribadi, kayak surat-surat bye gitu, aku udah nggak naksir kamu lagi loh, itu surat-suratnya kesebar, terkirim ke 5 cowok kayaknya, terkirim ke 5 cowok yang pernah dia tulisin surat. Jadi seru sih ini, manis banget ceritanya, aku betul-betul suka banget, gemes ceritanya. Paling suka relationship antara keluarga Song sih.
Jadi ini aku kasih rating 4,8 bintang. Berikutnya masih genre romansa. Kayaknya aku bilang aku nggak suka genre romansa, tapi ternyata aku banyak juga baca buku genre romansa ya. Bukan nggak suka sih, maksudnya kadang-kadang aku tuh kayak kurang klik aja sama genre romansa. Tapi buku-buku yang aku baca di April ini romansanya bagus-bagus sih. Termasuk ini juga, The Sun is Also a Star, bukunya Nicola Yoon. Jadi ini tuh bercerita tentang Natasha, cewek kulit hitam yang merupakan seorang imigran gelap ya, imigran ilegal di Amerika kalau nggak salah. Jadi mereka itu sudah mau dideportasi satu keluarga. Tapi sebelum deportasinya itu Natasha kan lagi bimbang ya, maksudnya dia tuh udah cinta sama Amerika, dia tuh udah merasa Amerika adalah bagian dari hidupnya. Satu hari sebelum kepindahannya dia, sebelum deportasinya dia kan berusaha ya untuk bagaimana caranya dia tidak dideportasi. Dia ini tuh bertemu dengan cowok yang namanya Daniel. Jadi kisah asmara antara Daniel dan Natasha diceritakan di buku tebal ini. Mereka jatuh cinta hanya dalam waktu 24 jam. Ya kalian pokoknya ngikutin satu harian kisahnya Daniel dan Natasha, bagaimana mereka bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Di detik-detik Natasha sedang berjuang untuk tidak dideportasi dari Amerika. Seru pokoknya ini. Buku yang lumayan sedih menurut aku, ada kayaknya part-part terakhir yang bikin aku nangis, yaitu bukunya Robin Robb, A List of Cakes. A List of Cakes? Gak bisa bahasa Inggris. Ya pokoknya ini bercerita tentang Julian, seorang anak penderita disleksia. Disleksia itu kayak penyakit yang membuat anak penyakit gangguan belajar yang biasanya ditandai dengan anak itu terlambat bisa membaca. Jadi Julian ini diciptakan sudah SMP tapi masih telat, kayak masih kurang bisa mengeja bacaan, kurang bisa membaca dengan benar gitu. Jadi dia ada kelompok cewek-cewek yang suka membuli Julian juga di dalam buku ini. Jadi pemeran utamanya adalah Julian, si penderita disleksia yang orang tuanya ini meninggal karena kecelakaan mobil kalau nggak salah. Terus dia akhirnya tinggal sama pamannya gitu. Julian ini anak yang sangat imajinatif, jadi dia juga kadang dibully karena imajinasinya yang berlebihan, atau dia tuh punya dunianya sendiri gitulah. Dan ada karakter kedua yang juga merupakan karakter utama, yaitu namanya Adam, anak SMA yang dulu dia dan ibunya sempat mengadopsi Julian untuk tinggal di rumah mereka saat Julian ini orang tuanya mengalami kecelakaannya, sebelum Julian diambil oleh pamannya. Jadi Adam ini sangat suka dengan Julian. Dia taunya kalau Julian itu anak yang ceria dulunya. Tapi pas Julian ini udah masuk SMP, dia merasa kalau Julian ini agak berubah. Jadi dia berusaha masuk ke dalam kehidupannya Julian dengan dunianya sendiri tuh ya, dengan fantasinya yang luar biasa. Ini sedih banget sih. Ini ngangkat, agak trigger warning, ini ngangkat tentang child abuse atau kekerasan pada anak, dan juga gaslighting pada anak kecil gitu ya. Tapi ini sangat bagus sih, sangat recommended. Kalau kalian pengen yang agak sedih-sedih tapi yang juga bisa bikin ketawa dan bisa bikin terharu juga karena momen antara Adam dan Julian itu kayak manis banget gitu, bisa baca ini. Selanjutnya ada horror komedi. Ini tuh buku middle grade, judulnya The Gates dari John Connolly. Ini tuh sebenarnya series, ada buku kedua ketiganya tapi aku belum sempat beli. Tapi di Shopee banyak sih dijual buku kedua ketiganya, jadi pasti aku nanti akan beli buku kedua dan ketiganya. Ini tuh bercerita tentang Samuel Johnson dan anjingnya ya, di ilustrasi ada, yang berusaha melawan iblis-iblis dari neraka. Ini tuh lebih kental komedinya sih, namanya juga middle grade kan, lebih kental komedinya daripada horornya. Jadi petualangan si Samuel Johnson dan anjingnya dan juga teman-temannya, ada beberapa temannya Samuel, untuk menghentikan iblis-iblis dari neraka itu masuk ke dunia manusia, karena gerbang neraka terbuka. Ini kan sesuai judulnya, gerbang neraka akan segera terbuka. Masih dari bulan April, aku baca The Life February. Jadi ini tuh
thriller misteri kayak ala-ala detektif gitu, mengungkap tentang kasus yang terjadi pada kayaknya tahun 80-an gitu. Pemeran utamanya adalah Joe Talbert. Joe Talbert ini seorang mahasiswa yang dapat tugas sekolah untuk membuat biografi. Terus dia bingung kan mau wawancarain siapa. Akhirnya dia pergi ke panti jompo ya kalau nggak salah, kayaknya iya deh, panti jompo. Dan dia diberitahu kalau di panti jompo itu ada yang namanya Carl Iverson, seorang narapidana yang sebenarnya belum dibebaskan dari penjara, tapi karena dia lagi sakit-sakitan dan udah tua, akhirnya dia dipindahkan ke panti jompo, tapi masih dalam status sebagai tahanan gitu. Nah, si Joe Talbert ini mau mewawancarai Carl Iverson untuk menanyakan tentang kasus 30 tahun lalu di mana si Carl Iverson ini dituduh membunuh dan memperkosa kayaknya seorang gadis remaja. Jadi kalian ngikutin kasusnya Carl Iverson yang diselidiki oleh seorang mahasiswa yang bernama Joe Talbert. Ini seru sih, 5/5. Toto-chan, gadis cilik di jendela. Ini aku ada buat reviewnya tersendiri sih, tapi videonya mungkin keluarnya masih sebulanan lagi. Aku kurang lupa, udah aku jadwalkan sih videonya. Jadi aku nggak usah terlalu bahas ini ya. Intinya buku ini tuh bercerita tentang Toto-chan, anak kecil yang saat dia masih duduk di kelas 1 SD sudah dikeluarkan dari sekolahnya. Terus karena dia dikeluarkan dari sekolahnya itu, dia pindah ke Tomoe Gakuen, sekolah yang tidak pada umumnya. Ini seru pokoknya. Ini buku-buku yang aku dapat di bulan April nih ya. Sekarang kita berpindah ke bulan Mei. Di bulan Mei aku baca 7 buku. 7 buku itu yang sekarang aku pegang buku fisiknya cuma ada 2, karena sisanya aku bacanya dari perpus, rata-rata dari perpus, ada juga yang dari Pusnas. Kita bahas dulu dari yang aku punya buku fisiknya. Pertama ada komik Haimi Iko volume 6. Jadi aku tuh bacanya benar-benar langkah-langkah guys, karena kan ini komiknya emang kayak bisa dibaca terpisah gitu, nggak harus ngurut. Jadi aku baca volume 6 di bulan Mei. Ini juga seru banget. Sini aku pinjam dari perpus, ada labelnya ya. Aku paling suka chapter yang judulnya Masih Sakit gitu. Itu ceritanya tentang Miiko yang kakinya kekilir gara-gara si adeknya namanya siapa ya, Mamoru, yang nggak sengaja kayaknya nyandung dia gitu. Jadi nih, Hai Miiko volume 6. Terus di bulan ini aku baca lanjutannya To All the Boys I Have Loved Before yang judulnya P.S. I Still Love You. Ini aku selesain baru banget tadi malam. Terus aku rekam video ini di pagi hari ini ya. Jadi ini tuh buku keduanya lebih kompleks menurut aku. Konfliknya tuh lebih rumit, tapi drama-drama tetap ala-ala anak remaja gitu ya. Jadi ceritakan di sini Lara Jean itu dapat skandal karena videonya kesebar, video mesra antara Lara Jean dan Peter ini tersebar di internet. Terus juga ada drama-drama yang lumayan menurut aku seru di sini, drama-drama remaja ya, kayak munculnya orang ketiga ini si John siapa ya namanya, John, susah banget nama orang luar negeri nih, John Ambrose McLaren ya, itulah pokoknya si John. Jadi ada orang ketiga yang muncul, maksudnya love interestnya si Lara Jean bertambah. Terus juga ada drama yang ada sangkut pautnya dengan Genevieve, mantan pacarnya si Peter. Ini menurut aku dramanya lebih kompleks, tapi ratingnya aku kasih 4,5, turun 0,3 dari buku sebelumnya. Buku sebelumnya aku kasih rating 4,8. Berikutnya aku bahas buku-buku yang aku pinjam dari perpus dulu ya. Di bulan Mei aku pinjam surat-surat kasus untuk Sherlock. Jadi bukunya seri Sherlock Holmes dari Conan Doyle. Itu bukunya merupakan kumpulan cerpen dari kasus-kasusnya Sherlock Holmes ya, yang dikirimi kayak surat-surat teka-teki atau surat-surat minta bantuan gitu. Jadi isinya kumpulan beberapa cerpen. Aku paling suka dari buku itu adalah cerpen Vampir dari Sussex dan
cerpen yang judulnya teka-teki apa ya, teka-teki keluarga Musgrave kayaknya, kalau nggak salah. Oh ya, teka-teki keluarga Musgrave. Ini juga nggak usah aku terlalu bahas dalam ya, karena aku buat review terpisahnya juga. Rata-rata semua yang aku baca buku di bulan Mei itu aku udah buat reviewnya, videonya tersendiri. Tapi keluar video itu akan aku rilis kayak bertahap gitu. Biasanya aku rilisnya per 4 hari sekali, jadi tungguin ya. Jadi tuh aku baca surat-surat kasus untuk Sherlock. Kemudian aku baca juga pinjam dari perpus Orang Pertama Tunggal punyanya Haruki Murakami. Seperti yang aku bilang, aku di Haruki Murakami era, jadi aku baca banyak banget buku Haruki Murakami tahun ini. Itu juga Haruki Murakami yang Orang Pertama Tunggal merupakan kumpulan cerpen, dan semua isi cerpennya itu ditulis dalam sudut pandang orang pertama. Ada beberapa cerpen, kalau nggak salah ada 7 kayaknya, atau 8 cerpen gitu. Dan aku ingat perasaan aku saat baca buku itu, diantaranya adalah excited, terus ada juga yang bikin bosan, ada juga yang bikin aku bertanya-tanya, bingung. Yang bertanya-tanya ini aku ingat banget sih judulnya, yaitu Pengakuan Monyet dari Shinagawa. Itu tuh cerpen itu menceritakan tentang monyet, literally monyet betulan yang bisa ngomong kayak manusia. Terus dia membuat pengakuan kalau dia itu sebenarnya sudah mencuri nama-nama cewek ini manusia-manusia ya, yang dia sukai, sampai si cewek-cewek ini kayak lupa, kadang-kadang lupa sama namanya sendiri. Jadi monyet itu mengaku dia naksir sama manusia, terus kalau dia naksir sama manusia dia nyuri nama mereka. Aneh nggak tuh? Tapi kayaknya itu filosofis sih, kayak surrealis gitu mungkin. Cuma otak aku nggak nyampe aja mengartikan cerita itu seperti apa. Dan sesuai judulnya Orang Pertama Tunggal, ada juga cerpen di dalam buku ini yang judulnya itu Orang Pertama Tunggal, dan menurut aku itu adalah cerpen yang paling tidak menarik di antara cerpen-cerpen yang ada di dalam buku tersebut. Ini pendapat pribadi ya. Jadi ya, itu aku baca Haruki Murakami Orang Pertama Tunggal. Terus aku baca juga Edogawa Rampo Neraka Cermin. Jadi Edogawa Rampo Neraka Cermin ini juga kumpulan cerpen. Kayaknya bulan Mei aku ada lumayan banyak baca buku kumpulan cerpen ya, berarti kumpulan cerpen, buku-buku cerita-cerita dari Edogawa Rampo. Terus rata-rata cerita yang ada di buku Neraka Cermin ini sudah pernah aku baca semua dari buku yang judulnya Kursi Manusia, terbitannya penerbit Kakak Tua. Jadi aku pinjam buku Neraka Cermin itu di perpus karena aku cuma mau baca satu chapter di dalam buku itu yang judulnya Tes Psikologis. Nah, buku judul yang Tes Psikologis itu nggak ada di dalam buku terbitannya penerbit Kakak Tua. Jadi aku pinjam Neraka Cermin itu, aku baca Tes Psikologis, dan menurut aku Tes Psikologis itu seru banget. Aku bikin juga review tersendirinya, jadi nggak akan aku bahas lebih lanjut di sini ya. Berikutnya di bulan Mei aku baca dari Ipusnas, ebook yang judulnya To Kill a Mockingbird. Ini tuh buku klasik terbitan tahun 1960-an pertama kali. Itu menceritakan tentang rasisme di tahun 1930-an di Alabama. Tapi penceritaan rasismenya ini nggak dibuat berat, diceritakan dari sudut pandangnya seorang anak kecil yang bernama Lara Jean kan dari PS I Still Love You. Namanya mirip soalnya, dari kacamata seorang anak cewek yang namanya Jean Louise Lynch. Pokoknya seru deh pokoknya gitu. Aku kasih rating 5/5 bintang juga. Walaupun itu buku klasik dan terbitan tahun 60-an pertama kali, kalian nggak boleh terintimidasi oleh cap itu buku klasik, karena bukunya sangat mudah dibaca sih menurut aku. Terus yang terakhir di bulan Mei aku baca komik lagi, Haimi Iko volume 18. Jadi aku baca Haimi Iko volume 18. Di volume 18 ini aku paling suka chapter yang judulnya, bentar aku periksa dari Goodreads aku paling susah ngingat judul-judul gitu atau nama-nama gitu, paling susah. Jadi itulah gunanya atau fungsinya Goodreads, biar kita bisa mengingat-ingat kembali tentang review kita sendiri. Di volume 18 aku paling suka chapter yang judulnya Coklat Aneh. Seingat aku di Coklat Aneh ini si
Miko sama Miho ini yang naksir sama Tape juga tuh kan, ketemu sama penjual coklat yang aneh yang katanya kalau ada orang yang makan coklat itu di depan kamu, nanti orang itu akan langsung naksir kamu karena kamu adalah orang yang pertama dia lihat setelah dia makan coklat tersebut. Akhirnya Miho ini membeli coklat tersebut, terus dia kasih ke Tape makan di depannya Miho, terus dia kayak naksir sama Miho dan terjadilah kecemburuan pada si Miko. Jadi itu menurut aku chapter yang paling gemes di situ, coklat aneh. Jadi ya itu guys, 19 buku. Tadi aku di awal bilang 20 ya, terus ternyata pas aku hitung-hitung kembali cuma ada 19 buku ternyata yang aku baca di bulan April dan bulan Mei, digabung gitu di rekap April Mei, jadi cuma 19 buku. Ini ada buku fisiknya dan juga ada buku pinjaman dari perpus dan buku e-book dari Pusmas. Jadi gini, pas lagi ngedit aku baru sadar kalau di TBR bulan April itu aku lupa masukin satu buku yang sudah aku baca, ketinggalan dia, padahal buku itu tuh udah aku review. Ini aku ngambil videonya beberapa hari kemudian setelah aku periksa video aku pas lagi ngedit, ternyata kurang nyebutin satu buku. Jadi aku tag lagi kembali buat diselipin di tengah-tengah video ini, makanya kalian jangan heran kalau bajunya beda. Yaitu buku ini, Edogawa Rampo, Kursi Manusia. Aku baca ini juga di bulan April kemarin. Ini tuh kumpulan cerpen, katanya sih cerpen terbaik miliknya Edogawa Rampo, dan ini aku sudah review. Kalau kalian mau nonton videonya ada di channel aku. Terus dari cerpen-cerpen ini ada berapa ya? Ada 6 cerpen. Paling suka cerpen yang diangkat jadi judul utama yaitu Kursi Manusia. Terus aku juga suka cerpen yang judulnya Neraka Cermin sama yang judulnya Kamar Merah. Ini tuh kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya tentang apa, bisa lihat review aku, karena di situ aku kayak menceritakan isi percerpennya itu sebenarnya tentang apa. Ini di Goodreads aku kasih bintang 5/5. Lumayan produktif ya ternyata aku bulan ini, bulan April. Bulan ini sih agak kurang menurut aku kalau cuma 7 buku, apalagi 7 buku itu juga kayaknya buku yang tipis-tipis aja deh aku pilihnya. Terus sekadar info sebelum closing, aku sempat buat ini kan spin wheel memilih TBR bulan Mei. Terus yang keluar di spin wheel itu, kalau kalian mau lihat ada di shorts aku, di video shorts aku. Di spin wheel itu yang keluar adalah PS I Still Love You. Nah, ini udah aku tunaikan, benar-benar aku baca di bulan Mei, PS I Still Love You. Tapi yang dua lainnya yang keluar kan ada 3. Yang aku baca di bulan Mei ini cuma 1. Yang Twilight sama Sometimes I Lie aku nggak baca di bulan ini, padahal itu keluar harusnya di TBR bulan Mei ini melalui spin wheel tersebut. Aku malah baca buku-buku yang lain, soalnya aku udah terintimidasi duluan melihat betapa tebalnya Twilight. Terus aku juga agak skeptis apakah aku bakal bisa menyelesaikan buku Sometimes I Lie, karena dia dalam bahasa Inggris kan. Tapi pasti aku bakal baca 2 buku itu sih, cuma untuk bulan ini kayaknya aku tunda dulu. Jadi jawaban, kalau ada yang penasaran apakah aku berhasil menyelesaikan buku-buku yang keluar di spin wheel aku, jawabannya adalah 1/3, karena aku hanya menyelesaikan 1 dari buku TBR spin wheel itu yang keluar di spin wheel. Harusnya ada 3 tapi aku cuma baca 1. Jadi ya itu guys, buku reading wrap up aku untuk bulan April dan Mei tahun 2025. Sebenarnya ini tanggal 1 Juni kan aku merekamnya. Di tanggal 1 Juni ini aku sudah baca 1 komik lagi, udah di pertengahan, yaitu buku komiknya Miko juga. Ini aku pinjam dari perpus. Aku udah baca segini, tinggal setengah lagi, udah setengahnya. Ya pokoknya itu aja deh dulu. Terima kasih sudah menonton channel YouTube aku. Kalau kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat kontennya.
Sampai jumpa di next video.